Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kali ini saya akan menyampaikan mengenai latihan soal beserta pembahasannya bagi kalian kelas 11 yang akan menghadapi ujian semester ganjil. Di sini saya akan memberikan trik agar kalian bisa menjawab cepat, menjawab nilai yang bagus dan selesai tepat waktu. Berikut contoh soal beserta pembahasannya. Hai para sahabat bahasa dimanapun kalian berada, kali ini saya akan menyampaikan latihan soal bahasa Indonesia pilihan ganda beserta pembahasannya. Latihan soal berikut mencakup dari materi kelas 11 semester ganjil, diantaranya teks prosedur, teks eksplanasi, ceramah, dan buku fiksi dan non-fiksi. Untuk yang pertama kita akan bahas soal dari teks prosedur. Berikut contoh soalnya. Teks yang berisi langkah-langkah dan terarah disebut. Langkah-langkah itu biasanya merupakan suatu proses, dan proses itu pasti dari paragraf atau teks eksposisi. Namun di sini pada pilihannya tidak ada paragraf atau teks eksposisi. Yang kalian ketahui, eksposisi itu kan sama dengan prosedur. Jadi langsung aja kita jawab teks prosedur. Berikut yang tidak termasuk teks prosedur adalah, wah ini gampang sekali, semua pasti tahu kalau jawabannya yang B, yaitu keindahan Pantai Manggar saat sore hari. Karena ciri khas dari teks prosedur itu ditandai dengan kata-kata tata cara, kiat-kiat, trik, dan juga langkah-langkah. Soal selanjutnya. Ciri utama teks prosedur adalah seperti yang saya sampaikan di soal sebelumnya, bahwa prosedur itu merupakan langkah-langkah yang berurutan. Jadi langsung aja kita jawab yang E. Membahas urutan langkah-langkah. Selanjutnya kita beralih ke materi teks eksplanasi. Contoh soalnya sebagai berikut. Karena pandemi COVID, siswa dianjurkan untuk belajar di rumah. Kalimat tersebut memiliki hubungan sebab akibat dengan konjungsi. Konjungsi itu merupakan kata penghubung. Pada pilihannya yang merupakan kata penghubung hanya karena. Jadi langsung aja kita pilih karena. Kata penghubung itu memiliki fungsi menghubungkan antara dua kata atau dua kalimat. Soal berikutnya, pelangi merupakan fenomena yang sering kita saksikan ketika musim hujan. Ini merupakan proses fenomena karena pelangi itu secara alami dari alam, jadi langsung aja kita pilih merupakan fenomena alam. Untuk selanjutnya kita menuju ke teks ceramah. Berikut contoh soalnya. Isi dari ceramah lebih bersifat titik-titik daripada pidato. Ingat ya, kalau pidato itu lebih luas, lebih umum. Namun kalau ceramah itu lebih ke kalangan tertentu saja. Jadi sifatnya itu kalau ceramah itu lebih khusus daripada pidato. Langsung aja kita pilih yang D. Selanjutnya, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ingat di sini di awal kalimat sudah ada tandanya kata demikian. Jadi demikian itu pasti pada bagian penutup ya. Ingat, penutup dengan salam penutup itu berbeda loh ya. Berikutnya, sistematika teks ceramah yang tepat adalah, kalau namanya sistematika itu pasti berurutan dari awal sampai akhir. Dan yang pasti diawali dengan pembuka, lalu isi, dan diakhiri dengan penutup. Untuk yang terakhir yaitu materi buku fiksi dan non-fiksi. Berikut beberapa contoh soalnya. Pengamatan dan data merupakan dasar pembuatan. Ingat, kalau pengamatan dan data itu kita harus tahu objeknya secara benar dan nyata. Dari kata nyata itu sendiri pasti merupakan buku non-fiksi. Penilaian tentang kelebihan dan kelemahan terhadap suatu karya disebut
tersebut, ini merupakan pengertian dari suatu istilah. Istilah yang dimaksud merupakan resensi. Selanjutnya, jenis buku yang digunakan untuk mengembangkan imajinasi dan kreativitas pembaca disebut, ada kata imajinasi di sini, berarti imajinasi itu khayalan. Jadi merupakan buku fiksi. Contoh soal yang terakhir. Berikut ini yang bukan buku non-fiksi adalah, wah ini semua pasti tahu ya, karena di video saya sebelumnya sudah saya sampaikan mengenai macam-macam buku fiksi dan non-fiksi. Jadi jelas jawabannya adalah novel. Demikian beberapa soal yang saya sampaikan beserta pembahasannya. Semoga bermanfaat untuk kalian, semoga nilainya bagus. Sampai jumpa